Mikasa kan dari klan Ackerman bang. Nah katanya Eren sebelum rambling sempat menghapus ingatan semua orang. Tapi kan klan Ackerman kebal terhadap jurus Founding Titan. Nah pertanyaan yang sangat menarik dari viewer gua cuy. Jadi di video kali ini gua akan membahas kejanggalan dan detail-detail kecil pasca rambling. So siapin cemilan, minuman, rokok buat yang rokok atau vape. Enjoy this video. Kenapa Eren Yeager memilih jalan untuk rambling, sedangkan masih banyak pilihan jalan yang lebih baik untuk dia pilih? Dan ternyata ini sudah dijawab sama Eren di dunia patch bersama Armin. Jawabannya adalah dia sudah berulang kali mencoba mengubah takdir tersebut, tapi semuanya sia-sia karena takdir tersebut bisa dibilang sudah paten dan alhasil rambling pun terlaksana cuy. Belum berakhir di situ, sebelum rambling hal apa saja yang dilakukan oleh Eren? Ya, memanipulasi semua orang, termasuk Zeke, kakaknya yang beda ibu itu. Dan cara memanipulasi Zeke adalah dengan cara dia pura-pura menyetujui rencana Zeke, yaitu Eldian Euthanasia Plan. Bisa diartikan membuat seluruh ras Eldian mandul atau tidak memiliki keturunan. Kenapa Eren harus pura-pura setuju dengan rencana tersebut? Jawabannya, karena untuk menjadi Founding Titan, Eren harus bersentuhan fisik dengan Zeke. Belum sampai situ cuy, Eren juga harus memanipulasi teman-temannya yang beraliansi, seperti Mikasa, Levi, Armin, Reiner, dan lain-lain. Berbeda dengan Zeke, cara Eren memanipulasi teman-temannya bukan dengan pura-pura setuju, melainkan satu persatu dimasukkan ke dalam patch bersama Eren. Dan ini penting cuy, scene ini bukan patch yang gua maksud ya, karena di scene ini Eren justru terang-terangan menantang semua aliansi, dan tujuan Eren agar semua temannya tega membunuh Eren tanpa ada ragu sedikit pun cuy. Dan ini juga termasuk rencana Eren. Kenapa Eren harus bersusah payah memasukkan teman-temannya ke dalam patch dan membuat semua orang harus membencinya? Ya karena kalian tahu sendiri ya, kehidupan Eren sebelumnya sangat harmonis, sangat hangat bersama teman-temannya. Bahkan pernah ada satu adegan di mana Eren menyatakan kalau teman-temannya sudah dianggap sebagai keluarga sendiri. Dan ya, semua orang dibuat canggung dengan pernyataan tersebut. Kembali lagi ke patch yang gua maksud. Patch yang gua maksud tadi adalah dimana satu persatu teman Eren dikasih tahu secara detail kehidupan yang diinginkan Eren, seperti halnya Armin bersama Eren di adegan ini. Kalau kalian meneliti lagi, hal ini bukan hanya terjadi di Armin saja, tapi juga terjadi di orang lain seperti Reiner, Annie, Mikasa, dan lain-lain. Ini juga penting. Di sini gua gak berani ngomong kalau Levi juga dimasukkan ke dalam patch secara pribadi oleh Eren. Alasannya karena Levi dari klan Ackerman. Oke, sebelum mengulik kejanggalan tersebut, gua perjelas dulu mengenai Reiner dan yang lainnya cuy. Mungkin lu pada muncul pertanyaan ini, Bang, kok lu bisa bilang kalau semua orang bisa masuk secara pribadi sama Eren kayak yang Armin alami, dan mana buktinya? Kan cuma ada scene Armin doang. Oke cuy, memang gak ada sama sekali scene dimana Reiner masuk ke patch sendiri, atau bahkan Annie, Jin, dan Connie. Tapi kenapa gua percaya kalau hal ini terjadi walaupun gak ditayangkan? Karena ada bukti yang sangat jelas dan sangat meyakinkan, yaitu terjadi setelah Mikasa memenggal kepala Eren. Nah, itu sudah jadi bukti yang kuat cuy, dimana Mikasa dan yang lainnya mengatakan kalau mereka kembali mengingat pikiran yang sudah dihapus oleh Eren. Muncul pertanyaan lagi nih, Bang, terus kapan Reiner dan yang lainnya masuk ke dalam patch yang sendiri? Ya bukan lu doang yang mikirin itu cuy, gua juga mikirin hal yang sama. Tapi menurut pendapat gua, mereka masuk ke dalam patch di waktu yang sama, tapi tidak di waktu yang sama. Bingung kan lu? Gua perjelas lagi nih, ini sih cuma asumsi liar gua aja ya. Jadi kan Eren kayak punya Kage Bunshin gitu cuy, dan masuk ke dalam patch itu tidak ada yang namanya waktu, jadi semua berhenti. Ini malah kayak Interstellar. Ya memang kenyataannya begitu. Hal yang bisa dijadikan fondasi ini adalah ketika adegan Armin berada di kapal bersama Annie, dan Armin mengatakan ini, Annie,
Oke, gue yakin fans AOT akan paham hal ini cuy. Tapi kalau nggak paham jangan dipaksa cuy. Lanjut soal kejanggalan Levi dari klan Ackerman yang nggak masuk ke dalam patch, karena cuma dia yang nggak bisa dihapus ingatannya oleh Eren, karena klan Ackerman kebal terhadap kekuatan Founding Titan. Nah, Levi sendiri membunuh Eren bukan karena manipulasi dari Eren, tapi karena prinsip dan rasa tanggung jawabnya yang sangat tegas. Ya, kalian tahu sendiri, Levi bukan tipe yang digerakkan oleh emosi pribadi semata. Dia tahu jika Eren dibiarkan hidup dan menjalankan rambling sampai tuntas, dunia akan hancur. Dalam hal ini, membunuh Eren adalah keputusan logis dan tanggung jawab moral. Ya, makanya cewek-cewek pada mendapatkan King Levi. Dan pertanyaan terakhir, Bang, Mikasa juga dari klan Ackerman Bang, tapi kok ingatan Mikasa bisa hilang Bang? Ya, ini yang sangat menarik. Kenapa Mikasa bisa hilang ingatan? Jawabannya adalah karena Mikasa bukan 100% hilang ingatan cuy. Karena Mikasa berasal dari gabungan darah Ackerman dan Asia. Dalam bab akhir chapter 139, kita tahu bahwa Eren mencintai Mikasa, tapi tidak ingin Mikasa terikat padanya cuy. Dan hal ini seperti Genjutsu cuy, dimana Mikasa dikasih pandangan di kehidupan lain yang tidak nyata. Tapi setelah hal itu terjadi, Eren menghapus ingatan Mikasa dan akan mengembalikannya setelah Eren mati. Dan hal menarik juga, Eren ini ingin dikenang Mikasa walau sekali seumur hidup. Hal itu terjadi ketika Eren bersama Armin. Dia mengungkap bahwa dia ingin Mikasa tidak mencintai orang lain selain dirinya. Dan ini agak nyesek nih, kenapa juga harus Mikasa yang membunuh Eren? Karena ini berkaitan dengan Ymir Fridge, dan hanya Mikasa yang bisa membebaskan Ymir dari 2000 tahun penderitaannya. Karena kisah cinta Eren dan Mikasa adalah refleksi dari kisah Ymir sendiri. Kesimpulannya, jika Mikasa mampu membunuh Eren, orang yang sangat dia cintai dengan sepenuh jiwa, raga, bahkan nyawa, itu artinya Mikasa membebaskan Ymir dari move on selama 2000 tahun cuy. Dan disinilah akhir dari segalanya. Eren Yeager dibunuh oleh orang yang paling dia cintai, bukan oleh musuh, bukan oleh dunia, tapi oleh Mikasa Ackerman. Wanita yang dia jaga dalam diam, wanita yang ingin dia lepaskan, tapi juga ingin dicintai selamanya. Dan ketika Mikasa mengangkat pedangnya, bukan hanya kepala Eren yang dipenggal, tapi seluruh takdir 2000 tahun yang penuh darah, perbudakan, dan dendam diakhiri dengan air mata, dengan ciuman, dengan perpisahan. Dan saat itulah kita akhirnya paham arti dari kalimat yang selama ini menjadi misteri. Pada akhirnya ini hanyalah sebuah kisah yang amat panjang tentang cinta yang menyadarkan kita bahwa manusia adalah budak bagi yang dicintainya. Hiduplah bertahun-tahun, lupakan tentang diriku, hiduplah dengan bebas. Kepadamu 2000 tahun mulai sekarang, darimu 2000 tahun yang lalu. Eren tahu dari awal semua jalan yang dia lalui bukan demi menang, bukan demi hidup, tapi demi memberi pilihan. Dan pilihan itu adalah membiarkan orang yang paling dia cintai membunuhnya. Terkadang cinta begitu absurd. Cinta membutakan segalanya, karena pengertian cinta sejati tidak harus memiliki. Gua Jimanji pamit undur diri.